Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Yudiarti, guru penggerak angkatan 11 dengan Pasir Sugianto MPD dan PP Yuli Vivianti. Saya akan menjelaskan eksplorasi konsep modul 1.3. Hal yang mencerahkan saya sepanjang proses menyusun visi pribadi saya adalah berusaha menggali nilai-nilai baik dan positif, bisa menerapkan visi yang berbasis pada kekuatan budaya baik dan positif yang telah ada di sekolah, kemudian dikembangkan menjadi visi sekolah yang menuju kepada murid merdeka dalam model pembelajaran inquiry apresiasi dalam pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis perubahan sebagai salah satu model manajemen perubahan, dan mencoba menerapkan melalui tahapan dalam inquiry apresiasi disebut baca. Kemudian apa inquiry apresiasi yang disebut baca itu, yaitu adalah baca, B buat pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran, D gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Kanvas baca yang sudah dilakukan adalah apa yang harus saya lakukan agar lulus tes UMPTN ujian masuk perguruan tinggi negeri. Itu memahami tahapan pendaftaran UMPTN, mempelajari materi dan soal-soal yang berhubungan dengan tes UMPTN. Kemudian aktivitas apa yang saya lakukan agar lulus tes UMPTN, kompetensi apa yang sudah saya kuasai untuk lulus tes UMPTN, kegiatan apa yang saya lakukan untuk mendukung lulus tes UMPTN. Tindakannya adalah belajar mandiri dan mengerjakan latihan soal tes UMPTN. Kemudian kompetensi yang saya kuasai harusnya adalah kompetensi akademik. Kemudian kegiatannya adalah membeli beberapa buku yang berisikan soal-soal pertanyaan untuk mengikuti tes UMPTN dan berdiskusi dengan teman-teman yang juga ikut tes UMPTN. Kemudian bagaimana perasaan saya setelah lulus tes UMPTN di pilihan pertama yang memang saya inginkan. Kemudian apa kebiasaan baru yang saya bayangkan setelah lulus tes UMPTN, apa yang saya lakukan untuk pengembangan ini sebagai sebagai di perguruan tinggi negeri yang saya inginkan. Perasaan saya sangat bersyukur, senang, bahagia, dan bangga. Kebiasaan yang saya bayangkan menjalani kegiatan rutin sebagai mahasiswa, mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas dengan semangat. Dan yang saya lakukan untuk pengembangannya adalah mengikuti salah satu kegiatan organisasi mahasiswa, yaitu ROHIS, dan senantiasa bersemangat belajar dan bersosial. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa langkah pertama yang saya lakukan? Berapa lama saya bisa lulus tes UMPTN? Apa tindakan yang mendukung saya untuk lulus tes UMPTN? Tindakannya adalah mendaftar dan mengikuti seleksi. Kemudian berapa lama saya lulus tes UMPTN? Saat pertama kali mengikuti itu langsung lulus.
Kemudian tindakan saya adalah saya memperbanyak mengerjakan latihan soal tes masuk UMPTN, menyiapkan segala sesuatunya termasuk persyaratan pendaftaran dan fisik yang sehat agar saya bisa lulus tes UMPTN. Selanjutnya, pertanyaan atur eksekusinya, siapa saja yang saya libatkan untuk lulus seleksi masuk MPTN? Tindakannya adalah keluarga, yang terlibat adalah keluarga utama, kedua orang tua, kemudian teman-teman dekat, sekaligus tetangga yang juga sekaligus teman belajar, berdiskusi bersama. Kemudian kanvas baja yang akan dilakukan. Pertanyaan prakarsa perubahan, pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan siswa yang kreatif. Tindakan, daftar tindakan atau penyelidikannya. Pertama, merancang model pembelajaran yang variatif dan menggunakan media menarik. Kemudian membuat pojok baca di setiap kelas. Kemudian ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, hal apa saja yang menarik minat siswa untuk mewujudkan siswa yang kreatif? Daftar tindakannya adalah mengklasifikasi siswa sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaannya, sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam membentuk siswa yang kreatif? Daftar tindakannya adalah meminta kepala sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk mencapai visi mewujudkan siswa yang kreatif. Kemudian C, jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah-langkah apa saja yang saya lakukan agar visi ini tercapai? Kemudian bagaimana mengukur tingkat pencapaian visi tersebut? Dan terakhir, berapa lama target untuk mencapai visi tersebut? Daftar tindakan penyelidikannya. Pertama, saya melakukan analisis SWOT untuk mengetahui tantangan yang akan kita hadapi untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian membuat instrumen dan catatan pencapaian target yang akan dicapai per minggunya. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang mampu mengarahkan untuk pencapaian visi? Siapa yang bertanggung jawab memonitoring tercapainya visi? Apa rencana tindak lanjut jika visi ini tercapai? Daftar tindakan penyelidikan. Meminta dukungan kepala sekolah untuk mengarahkan seluruh tenaga pendidik dan warga sekolah yang ada. Kemudian yang bertanggung jawab adalah seluruh tenaga pendidik dan warga sekolah. Dan rencana tindak lanjutnya adalah mengembangkan rencana tindak lanjut dengan berkolaborasi dengan tenaga pendidik. Kemudian demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam guru penggerak.